Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita mulai perbincangan kita pada malam hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dita Aulia Damayanti. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Fakultas Agama Islam, Prodi PAI. Dan di samping saya sudah hadir Bapak Mukhlis SPDSD. Beliau ini merupakan seorang kepala sekolah yang sudah mempunyai pengalaman memimpin MI An-Nurain selama 24 tahun. Dan beliau juga pernah menjadi guru kelas selama kurang lebih 12 tahun. Dan juga beliau adalah seorang takmir masjid, bagian ketua takmir masjid selama 6 tahun. Alhamdulillah, masjid yang dikelola beliau telah mendapatkan penghargaan pada tahun 2015 sebagai masjid termakmur terkhusus dalam bidang ibadah mahdoh. Alhamdulillah, atas izin Allah, beliau juga telah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh pendidikan di Kecamatan Toili. Dan masih banyak lagi prestasi beliau yang belum bisa kami sebutkan di sini. Baik, pada malam hari ini kita akan menimba ilmu dari beliau, Bapak Mukhlis, tentang kependidikan, terkhusus pada bidang manajemen kelas. Baik, terlebih dahulu kita sapa Bapak Mukhlis. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Bapak boleh diperkenalkan diri, latar belakang Bapak, dan motivasi Bapak dalam menggeluti bidang pendidikan ini. Ya, latar belakang saya itu dulu sekolahnya di MI pada masa kecil selama 6 tahun, kemudian pindah ke SD 2 tahun, sehingga saya 8 tahun di tingkat dasar. Saya lanjut ke SMP dan terakhir di SPG. Lanjut ke SPG, saya diangkat jadi guru pada tahun 88. Kemudian di era tahun 2000-an ada penyetalaan untuk kuliah jadi D2, dan terakhir tahun 2005 itu menyelesaikan S1-nya di jurusan guru SD gitu. Kemudian yang mendasari saya di bidang pendidikan karena memang sejak kecil sudah ada tanda-tanda bakat jadi guru. Mulai umur 9 tahun tuh sudah ada tanda-tanda itu. Walaupun kami tidak mengakui atau merasakan itu, tapi setelah ini kalau saya koreksi itu ya memang saya suka ngajar kayaknya gitu. Adakah tokoh yang menginspirasi Bapak dalam dunia pendidikan ini? Ya, guru-guru ngaji biasanya. Guru-guru ngaji model dulu, model klasik. Karena pandangan apa itu semua guru itu bagus, guru apa saja, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan guru ngaji. Guru ngaji jauh lebih bagus daripada semua jenis guru. Menurut Bapak, yang dimaksud manajemen kelas itu seperti apa, dan mengapa manajemen kelas itu sangat penting di dalam berlangsungnya kegiatan belajar mengajar? Ya, manajemen kelas itu, seorang guru kelas itu harus melihat, memandang, merasakan, jadikan kelas itu ibarat kamarmu. Jadi harus sering dirubah petanya, dirubah
ornamennya, sehingga membuat anak itu suasana jadi segar selalu, seneng gitu, seneng. Justru yang tidak bagus adalah kelas itu yang monoton dari awal tahun ajaran sampai akhir, begitu aja ruangannya, tidak ada perubahan apa-apa. Jadi penataan kelas itu juga bagian daripada kenyamanan anak belajar. Kemudian manajemennya, ya di samping penataan ruangan, jelas anak-anak itu harus dikasih beban, amanah sebagai khalifah. Beban itu dibagi, yang pertama ada namanya diangkat satu orang ketua kelas, ada wakil ketua kelas, kemudian ada seksi keamanan, selanjutnya ada pembagian piket. Dengan seperti itu kan anak-anak merasa punya beban. Kalau enggak seperti itu enggak punya amanah. Juga melatih tanggung jawabnya. Iya, diberi tanggung jawab. Kemudian bagaimana cara membuat strategi yang efektif dalam mengelola kelas tersebut? Itu ciptakan suasana yang nyaman, wajah-wajah guru yang bersahabat tapi tidak memanjakan, ya anak nyaman. Buatlah cerita-cerita yang menarik dalam bentuk gambar atau apa, jelas teka-teki sebelum mengajar dimulai. Di suasana itu segar, seolah-olah anak itu kalau guru belum datang itu rindu, nanti apa lagi yang Pak Guru mau kasih lagi, nanti apa lagi, ada macam yang ingin disergap gitu. Itu yang mereka senang. Jadi yang diharapkan mereka bukan pelajaran kosong tapi masuk pelajaran gitu ya Pak? Iya, yang akan membentuk karakter. Iya. Karakternya anak, akhlaknya, budi pekertinya kan tercipta dengan cara ya penampilan guru. Banyak guru yang bisa memberi contoh tapi tidak bisa dijadikan contoh, yang repot ini. Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh yang susah. Apakah penting Pak hubungan antara guru dengan murid dan bagaimana cara membangunnya? Ya, tentu. Kalau ada anak yang punya kelebihan sesuatu, ya dipuji, dan dia merasa diorangkan gitu. Tapi kalau ada yang anak ini kesalahan, jangan langsung dijatuhkan, ya dikasih peringatan, semacam ada maaf gitu. Tapi ya, diperingati. Jangan lupa memberikan apresiasi kepada anak-anak yang menampilkan sesuatu yang baik. Kalau untuk cara memotivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif di dalam kelas itu bagaimana caranya? Sekali adakan door prize gitu. Door prize tidak harus banyak. Kemudian jika misal di dalam kelas itu ada anak yang bertikai atau anak yang ribut sendiri atau perilaku lainnya yang menurut kita kurang nyaman, itu bagaimana cara menghadapi perilaku tersebut Pak? Ya, dipanggil, kalau berkelahi yang dipertemukan, kemudian disampaikan bahwa muslim itu bersaudara, dan boleh bermusuhan. Kemudian setelah ditanya satu-satu, ketika si A ditanya, yang B jangan beri kesempatan menjawab, hanya ditanya yang A. Setelah mendengarkan masing-masing keterangan, kita bisa memilah mana yang salah, mana yang benar. Kemudian mereka untuk dipaksa untuk saling bermaaf-maafan.
ada anak yang berulang-ulang bikin begitu, nah, ketika mereka sudah sadar, nah, sekali-sekali dipanggil ke dia, luar biasa kamu 12 sudah tidak pernah bikin ulang, kita kasih hadiah gitu. Jadi sehingga dia merasa diorangkan. Ketika sudah memperbaiki kesalahan, diapresiasi begitu ya. Kalau untuk metode pelajarannya itu Pak, bagaimana cara kita memilih dan memilah metode supaya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kelas? Ya memang tiap anak itu beda-beda. Tapi kalau di desa rata-rata sama, kondisi lingkungan rata-rata sama. Beda di kota itu anak itu berapa kakaknya campur aduk ya. Agak sulit. Kemudian untuk mempermudah proses belajar itu kan biasanya digunakan teknologi ya Pak, dengan bantuan alat teknologi. Nah, bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen kelas? Ya kalau di era sekarang ya pakai IT, apalagi mengajar sudah pakai TV, itu luar biasa. Sekarang bukan lagi pakai apa namanya papan melamin sekarang, bukan lagi infokus tapi sudah pakai layar TV cara mengajarnya. Bagi yang guru profesional disuruh itu gurunya profesional, kemudian dana sekolah juga memungkinkan, ya memang bagusnya begitu. Itu rasanya lebih singkat, lebih simpel tapi berkualitas. Karena anak-anak senang tertarik dengan gambar-gambar yang penuh dengan pesan. Kemudian dalam suasana belajar di kelas itu kan akan terasa bosan jika yang menyampaikan pelajaran hanya gurunya. Maksudnya ada timbal balik dari guru dan murid. Ya. Nah, bagaimana cara memberikan umpan balik yang baik kepada murid? Ya dipancing aja, dipancing agar mereka bersuara, menggunakan ide gagasan, mungkin ada kreasi yang lain gitu. Dipancing. Jadi ada pertanyaan pemantiknya begitu ya, supaya yang terlibat di dalam kelas itu bukan hanya bu guru atau pak guru begitu ya. Nah, dalam pendidikan ini kan tentunya tidak akan berhasil jika yang berperan dalam mendidik itu hanya pihak sekolahan saja Pak. Tentunya harus mendapatkan dukungan dari orang tua. Nah, bagaimana caranya agar komunikasi antara orang tua, pihak sekolah dan murid itu bisa terjalin dengan efektif dan efisien? Sering kalau guru yang menjiwai terhadap kerjaannya di dalam kelas, dia hafal betul karakter daripada masing-masing murid itu, sehingga informasi tentang murid itu kalau nyampe kepada orang tuanya, orang tuanya merasa senang gitu, nah ini diperhatikan gitu. Apakah perlu dilakukan rapat rutin antara wali murid begitu atau bagaimana? Kalau rutinnya ya setengah tahun sekali, kecuali ada hal yang sangat khusus atau istimewa yang bisa dipanggil rapat. Seperti permintaan guru supaya anaknya sebelum berangkat sekolah diperiksa buku-bukunya, nggak ada ketinggalan, nggak salah bawa gitu, atau PR tugas yang belum dikerjakan gitu. Jadi orang tua juga proaktif, malam hari itu sebelum tidur tanya ada PR, ada tugas dari guru, bantu.
habis pagi mau berangkat sekolah periksa lagi tasnya nggak tinggal-tinggalan, misalnya pulpennya atau apanya. Jadi ada perhatian dari orang tua karena masa tingkat dasar itu masa-masa pembentukan anak. Beda kalau sudah balik ke SMP itu sudah ya sendiri-sendiri saja lah tahu ya. Dia akan terbawa ke masa pembentukan kebiasaan. Kemudian untuk gurunya sendiri itu bagaimana supaya guru dalam memanajemen kelas itu kemampuannya semakin meningkat, itu bagaimana cara meningkatkannya? Ya, banyak belajar, banyak membanding, studi banding nggak perlu antar sekolah-sekolah yang sudah lebih duluan maju, baik sekitar maupun lebih jauh, hanya membaca. Dan dari pihak sekolah apakah ada upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan Iya, guru? ada pelatihan dikirim kan begitu, pelatihan tentang metode mengajar dan seterusnya. Kemudian untuk penutupnya Pak, adakah pesan dan saran dari Bapak untuk calon-calon guru yang akan terjun di dunia kerja itu? Ya pesan saya ya pekerjaan itu dijiwai sepenuh hati. Gunakan pekerjaan itu sebagai lahan jihad, sebagai lahan untuk menumbuhkan pundi-pundi amal sebagai bekal nanti ketika menghadap Allah. Tapi kalau pekerjaan itu hanya sekedar kerja, ya jauh dari nilai ibadah, hanya duniawi. Tapi kalau dijiwai, dihayati, ditekuni, insya Allah ya nilai dunia akhirat. Kira-kira bagaimana Pak cara agar para calon guru itu mempersiapkan diri sebelum mereka menggeluti bidangnya? Ya mempersiapkan diri. Kalau mereka sudah jadi guru, malam harinya itu apa yang diajarkan besok malam hari sudah dipersiapkan. Jangan tiba saat tiba akal nggak jadi. Harus dimatangkan. Satu besok itu apa yang diajarkan. Dalam satu pekan nanti apa saja materinya itu sudah kuasai materi. Matang dalam perencanaan. Matang dengan segala persiapan harus ada. Perangkat-perangkat pembelajarannya disiapkan memang, bukan tiba akal. Harapan Bapak untuk masa depan pendidikan di Indonesia bagaimana? Ya harapannya ya kita sebagai umat Islam ya kembali kepada cara Nabi mendidik. Nabi itu guru yang paling sukses dunia akhirat. Tidak ada guru yang lebih hebat selain Nabi ya. Nabi itu seorang guru. Jadi ikuti aturan Islam saja dalam hal mendidik, insya Allah akan sukses. Indonesia itu akan semakin baik pendidikannya kalau diisi oleh para pengajar-pengajar yang bertakwa, yang ngerti tentang agama. Kalau tidak ya cuma sembung saja. Apakah ada proyek atau tujuan pribadi yang ingin Bapak capai dalam karir mengajar atau dalam pendidikan ini? Ada toh, untuk menginginkan manusia Indonesia yang utuh ya, yang seutuhnya, bukan manusia yang tidak utuh ya, pinjol-pinjol misalnya. Manusia yang utuh itu yang ikuti aturan syariat Islam dalam segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Baik, mungkin cukup sampai di sini perbincangan kita Bapak mengenai pendidikan, terutama pada bidang manajemen kelas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran
dari apa yang disampaikan oleh Bapak Mukhlis, dan semoga ilmu yang telah Bapak Mukhlis sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah di dunia maupun di akhirat. Terima kasih Bapak sudah bersedia kami wawancarai, sudah bersedia berbagi untuk kami dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Baik, kita tutup podcast pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Demikian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.